Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semoga menjadi pengalaman kita melakukan disampaikan di SPI dengan tema sabar kepada ibu pada yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-216. Silahkan Bu yang bawa Al-Qur'an disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Fajar Perumahan Taman Aster yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim kita, Ibu Hajah Rozana Polaski Nasution. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun senantiasa memberikan keberkahannya pada beliau dan keluarga. Yang saya hormati panitia hari ini yang alhamdulillah sudah standby dari jam 9. Mudah-mudahan Allah berkahi ibu semuanya. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang Allah karuniakan pada kita hari ini, Jumat di pekan keempat di akhir bulan Juni 2021. Allah pertemukan kita kembali dalam taklim rutin ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat tidak hanya buat kita tetapi buat keluarga dan
masyarakat pada umumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada saudara-saudara kita yang Allah berikan ujian sakit pada hari ini. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, dan kita juga bermohon mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan nikmat sehat wal afiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah pada kedua hasanah kita, teladan kita yang terbaik Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, serta umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Para ibu yang sholihah, apa kabar Bu pagi ini? Alhamdulillah. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Tidak mengurangi rasa sayang kita, ya Bu ya. Walaupun kita bermasker, berjauhan, berjarak ya. Tapi insya Allah ini yang terbaik ya. Prosedur kesehatan yang terbaik. Kita berusaha mencegah ya, walaupun kita tetap berada dalam satu lingkungan di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Fajar ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah ya, jalan buat kita semua istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kondisi yang Allah berikan kepada kita. Tema kita hari ini adalah tentang sabar, kekuatan seorang muslim. Satu ayat pembuka dari Quran surat Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau Allah katakan di sini kita berperang, saat ini kita juga sedang berperang ya Bu ya. Walaupun musuhnya itu adalah hawa nafsu kita, Ibu ya. Musuhnya itu adalah ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita menerima ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ya ada yang meninggal gitu ya, Masya Allah. Tentu ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada satu ujian buat sebuah keluarga. Orang yang dicintai ya meninggalkan orang-orang yang juga dicintai. Maka ini adalah satu ujian yang bukan hanya sekedar berpisah, tetapi ada efek dari perpisahan ini. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapannya kepada kita, qada dan qadarnya kepada kita, ya Bu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat 216, boleh jadi ketika kita belum siap ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, Allah itu baik bagimu. Ya Bu. Jadi apa yang datang dari Allah, apa yang diberikan dari Allah ya, itu pasti ada manfaatnya buat kita semua. Karena kita tahu setiap yang bernyawa pasti akan mati ya. Setiap kita pasti akan dipanggil oleh Allah. Cuman kapan waktunya kita tidak tahu ya. Maka ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bersungguh-sungguh dengan segenap qada dan qadar, ketetapan dan ketentuan yang Allah berikan kepada kita mampu menerimanya ya sebagai sebuah ujian yang dengan ujian tersebut kita akan naik kelas. Dengan ujian tersebut kualitas keimanan kita semakin meningkat. Dengan ujian tersebut ibadah kita kepada Allah semakin banyak, semakin berkualitas dan lain sebagainya. Maka ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak solusi yang Allah berikan kepada kita di dalam Al-Qur'an bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang sabar, agar sabar itu menjadi satu kekuatan buat kita orang yang beriman.
Karena dari setiap ujian Allah, ketika kita melaluinya dengan baik, mengikuti solusinya dari Allah Subhanahu wa taala, akan ada pahala, akan ada ganti, akan ada sesuatu yang lebih baik lagi buat kita. Lihat ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat 153 sampai dengan 157. Silakan Bu. Kita baca dari 155 ya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Artinya, Bu, setiap kita akan mendapatkan ujian. Ya. Kehilangan jiwa, artinya ada keluarga kita, kerabat kita, saudara kita yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya menunggu, ya Bu. Makanya menunggunya kita harus dengan kesabaran agar dari sabar tersebut banyak aktivitas amal soleh yang kita lakukan. Tidak hanya ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehilangan orang yang dicintai. Tapi ya dengan harta yang banyak itu juga menjadi ujian. Bisa enggak kita menjadi abdan syakuro, hamba yang bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang banyak itu. Kebanyakan orang lupa ketika nikmatnya dikasih berlebihan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nikmatnya dilakukan atau kebermanfaatannya itu hanya buat diri dan keluarganya, tidak sampai kepada orang lain. Hari ini mungkin di sekitar perumahan Taman Asr ada beberapa yang positif. Ahlan wa sahlan Ustazah Nana. Ya. Boleh jadi ada yang positif ya Bu ya di perumahan kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pasti tuh ya RT, RW dan kita termasuk di dalamnya sebagai warga membantu. Boleh jadi yang sulit yang diberikan musibah bukan hanya Taman Asr tetangga kita, keluarga kita di kampung, teman aliyah kita, teman SMP kita, teman SD kita, Bu, membutuhkan banyak bantuan dari kita. Ya. Kalau kita tidak bersyukur, rasanya sulit ya untuk mau berbagi kepada orang lain. Maka ini ya nikmat-nikmat tersebut juga merupakan ujian buat kita semua. Ya. Apalagi kalau ujiannya adalah kesulitan, ujiannya adalah kemiskinan, ujiannya adalah kelaparan. Masya Allah. Ya, butuh keimanan yang luar biasa agar kita menjadi orang-orang yang sabar. Kalau tadi kita baca di 214 ya, Ibu yang solihah, lihat di 200 ke 16. Oh tadi 216 ya. Kita baca di 214. Apa kata Allah? Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini Allah yang berbicara. Ya, apakah kita mengira bahwa kita akan pasti masuk surga sebelum diuji oleh Allah? Ya, Bu. Jadi sabar itu ujian. Ya. Yang meningkatkan kualitas keimanan kita yang Allah apresiasi dengan surga. Bu, siap nggak masuk surga? Insya Allah. Kita berharap Ibu ya,
dengan kecil apapun amal soleh kita berharap itu yang menjadikan kita masuk ke dalam surga ya. Mungkin kalau amal-amal yang luar biasanya kita belum jangkau ya, tetapi yang kecil-kecil itu yang sudah kita lakukan, yang biasa kita lakukan, mudah-mudahan menjadi satu amalan terbaik kita untuk masuk surga. Jadi kata Allah kalau mau masuk surga diuji dulu, ya Bu ya. Tadi dengan kesulitan digambarkan bagaimana ujian Rasulullah. Bu, ujian Rasulullah kalau kita baca Sirah Nabawiyah, aduh berlintang air mata. Enggak ada seberapanya ujian yang Allah berikan kepada kita. Contoh tentang rumah tangga kita. Ya, rumah tangga kita diuji oleh Allah, tapi masih kecil ujiannya. Tidak seperti ujian rumah tangganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika para istri si Rasulullah meminta tambahan harta, Bu, kita suka minta nggak? Ya, ada kenaikan nih di bulan ini, ya, karena SPP harus dibayar full, ya, Bu. Akhir tahun ada uang ijazah dan lain sebagainya, pokoknya ada peningkatan pembiayaan deh, gitu ya. Masya Allah, ketika istri si Rasul minta tambahan harta dan Rasulullah meminta para istri memilih tetap bersama Rasul atau berpisah bersama Rasul. Ya, apa yang diberikan jawabannya oleh para istri si Rasul? Mengikuti ketetapan Allah dan Rasulnya. Ini kan contoh buat kita. Ketika masalah-masalah dunia menghampiri kita, kembalikan pada Quran. Ya. Ketika suami kita memiliki ketidaksanggupan, cari di dalam Quran jawabannya. Ya, boleh jadi di satu sisi suami tidak sanggup, di sisi lain kita juga punya kekurangan. Jadi bagaimana kita mampu ya mensyukuri kelebihan dan kekurangan kita sehingga justru kita bersinergi di dalam rumah tangga, bersinergi di dalam lingkungan, ya di masyarakat dan lain sebagainya. Ya. Jadi ibu-ibu yang solihah, Rasulullah diuji dan kita pun mengikuti sunnatullah. Diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segenap ujian yang boleh jadi melelahkan. Bukan hanya lelah fisik, tapi juga lelah hati. Aduh, kalau udah sampai ke hati, biasanya orang kalau dipukul, saya kalau dipukul masih terima. Ya. Tapi gitu kan ya, harga diri saya sudah dijatuhkan. Ya, saya tidak terima. Nah, jadi Masya Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kehidupan kita. Berbagai ujian akan terus datang sampai Allah betul-betul memberikan balasannya kepada kita surga. Jadi sampai akhir hayat kita akan diuji oleh Allah. Maka di dalam Al-Baqarah juga dikatakan ya, bagaimana kita bisa istiqomah hingga kita sampai kepada maut kita. Ya, tetap menjadi seorang muslim. Berarti kan ada proses apa, Bu? Ada proses sabar di situ. Ya. Jadi sabar ini harus kita miliki dari awal sampai akhir. Jangan di awalnya doang saya mah sabar gitu kan ya. Dia zolim terhadap saya maafkan gitu kan. Sebulan, 2 bulan, setahun ketemu. Yang zolim kepada kita lebih kaya gitu kan ya, lebih hebat, jabatannya lebih bagus, kesabaran kita luntur. Oh itu tuh ya. Masya Allah. Ibu-ibu yang salihah, ayo kita rawat ya kesabaran kita dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga karena kita memahami bahwa memang kita manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu ya adalah satu seni dalam mengelola ibadah kita, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seni yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman ya dalam mengikuti proses yang Allah berikan kepada kita. Ada solusinya enggak di dalam Al-Qur'an ya? Kalau tadi kita baca Quran surat 2 ayat 214 ya, Ibu lihat ke belakangnya ke Ali Imran ayat 142. Apa solusi dari Allah Subhanahu wa taala di Ali Imran ke 142? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu, Bu? Apakah kamu mengira
bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ya. Bu, Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan ujian-ujian dunia kepada kita, tetapi Allah pun memberikan solusi. Bagaimana cara kita menghadapi ujian-ujian dunia kita tadi? Ya, kalau satu keluarga di isoman gitu kan ya, Bu, satu keluarga sakit semua, Masya Allah, luar biasa. Ini kita mau terus panjang hidup apa mati gitu kan ya Bu ya? Pasti ada perasaan-perasaan ke situ. Ya, tapi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah di 142 Al-Imran ini, jahadu. Ya, bagaimana kita menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh diuji sakit, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semuanya datangnya dari Allah. Kita berdoa, la ba'sa tahuran insyaallah. Ya, tidak apa-apa, insyaallah akan sembuh. Walaupun untuk sembuh itu kita diminta jahadu oleh Allah. Ada prosesnya, ada ikhtiarnya. Apakah kita berobat, ya Bu ya? Apakah kita dengan banyak ibadah, banyak berzikir, banyak berdoa, dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika ujian datang, ayo kita bersegera kepada Allah dengan jahadu. Nah, di sini Bibi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan kita ya itu betul-betul kita perlihatkan serius dalam ujian ini. Bu, serius ya. Kan kadang kita nggak serius. Ya udah terserah aja bagaimana nanti. Ya Bu ya. Padahal kita harus betul-betul mengelola ya. Yang namanya sabar tadi bisa muncul karena adanya keseriusan kita di dalam kehidupan kita. Ada yang kita atur, ada yang kita lakukan dari setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka Bibi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus serius merencanakan apa yang akan kita lakukan ketika kita mendapatkan ujian. Artinya seperti para ulama beristihad gitu. Ya, ada rencana. Ya Bu, ada rencana. Ketika kita ingin menjadi orang-orang yang rajin sedekah gitu ya. Apa sih rencananya, walaupun Allah memberikan nikmat berupa rizki kepada kita biasa saja, tidak banyak gitu ya Bu ya, tapi kita bersungguh-sungguh, saya ingin jadi orang yang sabar dengan ujian kesulitan ini. Saya ingin berinfak ya, jadi direncanakan. Setiap hari saya dagang itu dapat keuntungan 10.000 gitu kan ya, 5.000 buat infak, 5.000 buat makan saya. Jadi ada yang direncanakan. Tanpa perencanaan, di mana keseriusannya? Di mana kesungguhannya kita mengurai masalah-masalah kita? Yang sulit bukan cuma kita, banyak orang. Gitu ya Bu ya. Yang kaya bukan cuma kita, banyak orang yang kaya. Tapi mampu nggak menjadi orang-orang yang berkualitas dengan proses kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, kaya ujian, miskin apalagi. Ya, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita petakan ya, kita mapping, kita bikin catatan-catatan tersendiri di dalam rumusan keluarga kita. Keluarga dulu deh. Anak-anak kita nih yang belum ngaji, diapain nih anak-anak? Ya Bu ya. Dulu waktu anak saya belum gede kayaknya masih tanggung jawabnya di sekolah gitu ya. Begitu selesai sekolah, menikah mungkin udah ini kali ya, lebih enak gitu kan kalau udah punya mantu. Ternyata punya mantu tanggung jawabnya lebih besar lagi. Ya, ada anak orang di rumah kita gitu, ada mantu kita, itu tanggung jawab kita juga justru bertambah. Jadi masalah itu bukan selesai. Ya Bu, artinya banyak amal soleh dari yang Allah berikan kepada kita, nggak berhenti setelah usia kita 50 gitu ya Bu ya. Kita nggak berhenti melakukan kebaikan. Justru kita punya mantu, punya cucu, semakin banyak amal yang kita harus lakukan. Dan inilah
kenikmatan hidup di dunia yang patut kita syukuri, ya, yang prosesnya tadi dengan sabar, yang kita berjalan dengan ilmu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya baca ya di Al-Qur'an tentang kisah keluarga Imran, ya Bu, keluarga Imran masih ingat Bu? Itu ada satu kisah tentang Maryam. Ya Bu ya. Di ayat-ayat depan deh lihat ya. Di ayat ke-35 sampai 37. Mungkin ini bisa kita ambil pelajaran ya untuk keluarga kita. Di ayat-ayat ke-35 sampai ke-37. Bagaimana keluarga Imran ya memiliki pemetaan ya rencana yang luar biasa ketika mereka belum memiliki keturunan gitu. Di ayat 35 Ibu silakan disimak Ali Imran ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazarku dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." 36. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan seorang anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan untuk anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk." Dua ayat Bu, menjelaskan bagaimana keluarga Imran ya merencanakan ya, mungkin kita sebelum menikah gitu ya, ketika bertemu dengan suami kita dari satu akad gitu ya, lalu kita punya rencana ya, nanti mau punya anak 2, mau punya anak 3 gitu ya Bu ya. Nanti dicontohkan oleh keluarga Imran ya. Bagaimana ketika ingin memiliki anak sudah bernazar, kalau nanti lahir gitu kan ya, aku akan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemetaan kita sebagai orang tua yang pertama meyakinkan diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini adalah karena Allah. Akidah kita kudu lurus dulu. Ya, orang yang sabar itu paham betul ya bahwa ia adalah seorang hamba, bahwa dia adalah ya mengikuti Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, Bu, merasa menjadi apa saja sulit rasanya, gitu ya, karena keterbatasan kita banyak. Tapi kalau kita paham, saya hamba Allah, saya punya Tuhan. Ketika saya lapar, saya minta pada Tuhan saya. Ya, walaupun permintaan kita bukan ya Allah minta makan datang, bukan. Ya, harus ikhtiar dan lain sebagainya. Tapi artinya, ya, keimanan kita yang kuat kepada Allah bahwa kita seorang hamba membuat kita tidak apa Bu? Tidak berkecil hati, tidak mudah kecewa. Oh ini memang kehendak Allah. Oh ini takdir dari Allah. Saya sudah berusaha lahir dengan cara normal, tetapi Allah menginginkan saya dengan sesar gitu. Ya bukan direncanakan Ibu mau tanggal cantik sekian gitu ya. Tapi ini memang sudah kehendak Allah. Jadi kita kembalikan lagi semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah Ibu ya, dari kisah ini ya di akhir di ayat ke-37-nya kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Bu, kita ingin amal soleh yang sudah kita torehkan, amal soleh yang sudah kita lakukan, proses sabar kita yang sudah sangat panjang. Di dalam rumah tangga proses sabar kita panjang nggak Bu? Sangat panjang. Bagaimana kita bisa saling berkomunikasi dengan baik dengan pasangan kita, ya, memiliki keinginan-keinginan yang berbeda, tetapi disatukan dalam rumah tangga itu kan nggak mudah, ya. Prosesnya luar biasa. Dan di situ ada kesabaran. Maka kata Allah, aku terima dengan baik. Masya Allah, ya. Luar biasa keluarga Imran ini, dan ini menjadi contoh buat keluarga
kita semua. Kita proses ya Bu ya. Ya, masing-masing kita punya kelebihan dan kekurangan iya. Tapi prosesnya ketika kita mengikuti apa yang Allah perintahkan, apa yang disunahkan oleh Rasulullah, yakin suatu saat akan ketemu pada titik kebaikan yang kata Allah, kesabaran kita ya menerima qada dan qadar Allah itu akan diberikan balasan yang terbaik. Di ayat yang pertama ya, bahwa apa yang sudah Allah berikan kepada kita boleh jadi itu yang terbaik. Nah, di sini Bu ya, ada beberapa kalimat yang luar biasa ya, masih di ayat ke-37. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab ya, di kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa sepengetahuannya." Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika kita rencanakan ya, rumah tangga kita, anak-anak kita ke depannya mau seperti apa, kita rencanakan dengan baik, Bu. Mengikuti alur yang Allah berikan kepada kita, Qur'annya ada. Jadi kalau kita pengen anak kita hafiz gitu ya Bu ya, jadi penghafal Quran, sekolahnya di mana? Lihat gurunya siapa gitu kan. Lihat Pak Satpamnya sholat apa enggak gitu ya. Kita luar biasa. Itulah cara kita merencanakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Walaupun aktualisasinya itu sangat luar biasa beratnya ya Bu ya. Apalagi saat semuanya online seperti saat ini. Pendidikan anak-anak kita dengan online ternyata outputnya kadang tidak sesuai dengan harapan kita sebagai orang tua. Itu ujian. Ya. Maka ikuti proses yang dilakukan oleh keluarga Imron. Ya. Dari awalnya ya sudah bagus gitu kan ya, direncanakan nanti kalau sudah lahir ya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga dirawat gitu kan oleh orang-orang yang soleh, salah satunya adalah Zakaria gitu. Maka ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memaksimalkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita untuk proses kesabaran kita itu tercatat sebagai amal soleh sekecil apapun. Ya Bu ya, doa yang Ibu senantiasa kumandangkan untuk anak-anak, Robbi habli minas solihin, ya Bu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Doa-doa kita untuk suami kita agar tetap menjadi suami yang soleh. Itu semua adalah proses kesabaran kita yang mewarnai kesabaran kita. Maka kalau ini kita lakukan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah kita petakan, kita beristihad gitu kan ya, kita melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang betul-betul kita programkan dengan baik, maka insya Allah kita bungkus dengan doa dan juga dengan ikhtiar. Jadi kalau cuma sekedar Robbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah kepada kami keturunan-keturunan yang soleh. Tapi kita nggak maksimal kayak keluarga Imran. Ya, cari tempat yang baik. Tadi kan di mihrab. Ngapain di mihrab? Tempat khusus untuk beribadah. Gitu. Jadi, doanya itu harus disambung dengan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhtiar ini banyak jalannya. Kalau kita menemukan kebuntuan di dalam rumah tangga, Bu, cari solusinya. Konsultasi dengan orang-orang yang tepat. Ya, jangan konsultasi pada orang yang tidak memiliki kapasitas kemampuan untuk memberikan solusi. Ya udah, selesai aja, the end. Salah, Ibu ya. Sedang kondisi seperti saat ini, aktivitas kita banyak, apa yang harus kita lakukan, Ibu? Maka kita cari ya sharing dengan teman-teman yang memang memahami prosedur kesehatan dan lain sebagainya. Ya. Kalau Ibu datang ke kantor urusan agama, ya biasanya kan hanya sekedar pencatatan pernikahan ya Bu ya. Padahal kami ya salah satunya penyuluh agama itu memiliki 8 spesialisasi.
Ya. Saya spesialisasi produk halal. Teman-teman saya ada yang di keluarga sakinah, ada yang di pendidikan baca tulis Quran gitu ya, zakat. Ibu kalau ada permasalahan zakat bisa bekerja sama dengan penyuluh bagian zakat, wakaf ya, ada masalah dengan wakaf ibu gitu kan ya, terdata atau belum gitu, ikrar wakafnya seperti apa, itu silakan konsultasi dengan kami. Jadi ke KUA bukan hanya pencatatan pernikahan ya, silahkan gitu kan, ibu temui kami sebagai penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Cikarang Barat. Apalagi dengan Aster berarti kan dekat ya, alhamdulillah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir bagaimana kesabaran kita ini ya, Bu, menjadi antibiotik buat kita. Artinya antibiotik itu apa? Ya, membentengi diri kita dari kesia-siaan amal. Apa Bu? Membentengi diri kita dari kesia-siaan amal. Jadi ibu itu ya udah sabar, udah menerima, udah berjuang, udah memprogram, Bu. Jangan sia-siakan. Ya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah. Proses kesabaran kita yang panjang ini hanya untuk Allah. Jadi antibodi. Ya, sabar kita. Ya, jadi nggak sia-sia apa yang kita lakukan. Semua bernilai di sisi Allah. Maka kata Allah, aku beserta orang-orang yang sabar. Jadi yang dekat dengan kita Allah. Kenapa? Karena kita sabar melalui proses panjang tersebut ya, dengan menikmati apa yang sudah Allah berikan. Kalau ada kesalahan, kita lihat kesalahannya di mana, ya Allah. Ternyata saya yang kurang sopan, kita minta maaf ya. Masya Allah, setelah minta maaf selesai nggak? Selesai. Ya, urusan kita dengan manusia, ketika kita salah kita minta maaf, ketika kita ada hutang atau lain sebagainya, maka kita tunaikan kewajiban kita, selesai. Masya Allah. Jadi jangan sia-siakan apa yang sudah kita lakukan. Rasulullah SAW mengajarkan kita ya, dalam satu hadis ya, ibu yang salihah, siapa yang bersungguh-sungguh berusaha sabar, maka Allah akan memudahkan kesabaran baginya, dan tidaklah seseorang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian yang lebih baik dan lebih luas keutamaannya daripada sifat sabar. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya. Jadi Masya Allah, ternyata sabar itu juga hadiah dari Allah. Ya, jadi bersyukur ibu-ibu yang solihah ya, bersyukur dengan kesabaran yang sudah ibu lakukan, karena ini adalah hadiah dari Allah. Kenapa? Karena kita bersungguh-sungguh. Ya, apa yang menjadi takdir kita lalui dengan baik. Apa yang kurang dari kita perbaiki. Apa yang salah dari kita, gitu kan ya, kita perbaiki, kita mohon maaf dan lain sebagainya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran kepada kita ya. Dan ini adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau kita dikatakan orang jujur, Ibu ya, itu kan berarti ada yang bilang kita dusta, Ibu. Kalau kita dikatakan orang tawadu, ya berarti kan ada yang mengatakan orang sombong, gitu ya Bu ya. Jadi Masya Allah, itu proses berarti. Oh, dia mah pengurus gitu kan, maunya ini aja gitu. Ada yang begitu kan, sehingga kita timbul tawadu kita gitu kan ya, Masya Allah. Dia mah nggak amanah, justru karena kita jujur, mungkin orang lain mengatakan kita tidak amanah atau dusta. Jadi itulah kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita, dan sabar itu adalah imunitas buat kita, antibodi buat kita. Masya Allah. Sehingga dengan itu tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan. Ya.
Kalau kita perhatikan apa namanya seekor apa sih namanya cicak gitu ya Bu ya. Ya kan dia dapat rezekinya kan dari nyamuk. Ya. Apakah cicak yang menghampiri nyamuk? Bu, yang menghampiri nyamuk siapa? Yang menghampiri cicak siapa? Nyamuk ya Bu ya. Ibu sampai bingung. Ya. Jadi cicak kerjanya kan cuma merayap gitu kan ya. Tapi rizkinya itu datang sendiri. Kalau ibu yakin, ya Bu ya, kita manusia. Ya, kata Allah di Al-Quran, beberapa ayat banyak menggambarkan bahwa kita adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Kita mah jangankan merayap gitu ya, segala macam juga kita bisa. Dagang online juga kita bisa gitu ya. Banyak kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Artinya Allah akan memberikan kemudahan dari setiap masalah kita ketika kita tadi mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada kita, ya. Kembali bahwa kita adalah seorang hamba, ya. Kita harus bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita harus sabar menjalani proses yang Allah berikan kepada kita semua. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesabaran ini memang satu proses yang luar biasa. Bahkan di Ali Imran ayat terakhir Allah pun masih meneguhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa Bu ayat Ali Imran yang terakhir Bu? Ya, ayat berapa Bu? Di ayat ke-200 ya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semangat dari Allah untuk Rasulnya dan untuk kita semua. Bahwa ternyata Allah memang menginginkan kita menjadi hamba-hambanya yang sabar. Ya, dalam kesabaran itu kata Allah bersiap siagalah, bersungguh-sungguhlah, seriuslah di dalam urusan kita. Ya, Masya Allah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ya warningnya, memberikan arahannya kepada kita, Bu, ikuti. Ya. Banyak masalah, iya, tapi tidak ada masalah yang tidak bisa terpecahkan. Ya. Kalau anak-anak tuh waktu zaman liburan ya ada Rubik ya Bu ya. Kita tuh sebagai orang tua ada yang bisa Ibu, semuanya hijau atau semuanya jadi biru gitu kan, main Rubik itu. Lama mungkin bisa tapi lama Ibu ya. Tapi anak-anak kita dengan kesabarannya gitu ya, otak-atik selesai. Ya, karena saking seringnya dia melakukan, akhirnya dia jadi cepat, dengan waktu cepat sudah selesai. Masalah itulah proses kesabaran. Allah pasti akan tunjukkan jalan-jalannya ketika kita menjadi orang-orang yang sabar. Dan ingat proses sabar dari awal sampai akhir. Kalau hanya awal saja, tengah udah nggak sabar, sia-sia. Ya, tadi jangan sampai sia-sia. Kesabaran kita harus betul-betul, ya kata Allah, membuat kita masuk ke dalam surga. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Doa. Oh, ya. Baik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akhiri taklim kita pada hari ini. Kita angkat kedua tangan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tundukkan hati dan kepala kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat walafiat. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk senantiasa menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang terbaik, Jannatul Firdaus. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua yang hadir di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala para ibu-ibu yang salihah. Semoga Allah jadikan kita para istri-istri yang salihah. Semoga Allah jadikan pasangan kita, suami yang soleh. Anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan salihah. Keturunan kita, keturunan yang soleh dan salihah. Generasi Rabbani. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang kita miliki adalah ilmu yang barokah. Umur yang kita miliki adalah umur yang barokah. Harta yang kita miliki adalah harta yang barokah. Dan mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang bahagia. Rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghra. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi wal halal, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan 'inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakarati maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Iya, kakak ngajar, Neng. Apa kabar? Ya Allah, baru ketemu lagi. Gimana sekarang? Masih agak makanya ada di sini ditanya. Alhamdulillah, amin, amin ya Allah. Ya, insya Allah. Amin, amin, amin. Berarti dari sono ke sini sama ibu-ibu. Subhanallah. Barakallah. Terima kasih ya. Ayo, ayo.